Saya sudah dapat izin tadi, silakan gaspol. Kapan lagi? Dan saya seumur-umur Pak, alhamdulillah, baru hari ini saya menginjakkan kaki di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti Partai Nasdem, banyaknya partai di Indonesia, hanya Nasdem yang berani mengundang saya. Alhamdulillah. Dan di Indonesia ini Pak, ada 2 orang yang susah saya tolak kalau dia panggil Pak. Biasa kalau keluarga aku masih bisa saya tolak. Ada 2 di sini Pak, Pak Rusdi Masek dengan Pak Ahmad Ali. Susah ditangkis Pak. Nggak mau mengerti. Nah bilang, pokoknya kalau sudah bilang pokoknya ya siap. Alhamdulillah, saya menghormati. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Alhamdulillah, Ramadan ini sudah banyak semua amalnya orang Pak. Bayangkan, 30 Ramadan. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. 1. Puasa. Belum lagi tarawih, belum tadarus, belum sedekahnya Bapak, iktikafnya, zikirnya. Betapa banyak pahala Ramadan ini, dikumpul amal-amal kita. Tapi kata Nabi, kalau kau sudah kasih banyak amal mudah saat, hati-hati kok, jangan sampai hancur karena perbuatanmu sendiri. Ibaratnya kau kumpul kayu, jangan kau biarkan dimakan api. Kau kumpul amal, jangan sampai hancur itu amalmu karena perbuatanmu sendiri. Maka sahabat bertanya waktu itu, "Ya Rasulullah, adakah sifat yang menghancurkan amal-amal kami?" Kata Nabi, ada. Nah inilah yang oleh-oleh buat Partai Nasdem. Saya cinta kepada Partai Nasdem, anggota DPR Partai Nasdem, maka saya berikan oleh-oleh agar Bapak tidak hancur amalnya. Apa itu kata Nabi? Sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. Sehingga nanti ketika kita cari, ya Allah, mana puasaku 30 tahun? Mana sedekahku bagi-bagi sembako? Bagi-bagi jilbab? Bagi-bagi sarung? Apa maksud? Mana semua pahalaku? Allah lalu berfirman, memang ada pahalamu, tapi hancur karena kau hancurkan sendiri. Nah, apa gerangan penghancur amal? Kata Nabi yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini yang banyak di medsos. Fitnah, hoax, cerita kejelekan orang, kalah berkompetisi, akhirnya fitnah kiri kanan. Bagaimana kalau di komisi? Bolehkah cerita kejelekan orang? Boleh, dengan tujuan bukan mempermalukan, tapi mencari keadilan dan kebenaran. Mencari kebenaran. Kalau mencari kesalahan di gedung ini, boleh, dengan tujuan agar tidak menyalahgunakan uang rakyat. Beda kalau mencari-cari kesalahan. Kalau mencari-cari kesalahan, biasanya berujung sana mencari proyek. Ini tidak boleh. Mana disebut mencari-cari kesalahan? Contoh, anak sekolah mau pergi kuliah, anak-anak sekolah pergi sekolah, balap motornya, oh didapat sama polisi. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Periksalah surat-suratnya, lengkap. Periksa pentil motornya, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Semua sudah lengkap. Kau pembohong. Kenapa Bapak bilang pembohong? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia bukalah jaketnya. Saya masih tilang kamu. Kenapa Bapak masih tilang saya? Saya sudah buka jaket. Saya tidak suka limu kamu. Melawan petugas. Ini disebut mencari-cari kesalahan. Kalau mencari kesalahan orang, apalagi memang tugasnya seperti polisi, jaksa, KPK, hakim, tujuannya bukan mempermalukan orang, tapi mencegah keburukan yang sama agar tidak terulang. Nah, penyakitnya kita biasa bukan mencari-cari kebenaran, tapi mempermalukan orang. Ini penyakitnya biasa kaum Hawa. Gosip. Biasa kalau kita di gedung-gedung begini kan, orang boleh masuk, dilihat itu. Dilihat.
mulai ujung rambut sampai ujung kepala dilihat. Mulai kita lihat dengan sinis. Duduk, begitu duduk, orang Bugis bilang si Kobi nih apa? Dia tidak cerita Pak, tapi matanya apa? Itu gosip. Ada yang tanya begini, majelis taklim, Ustadz, benar yang saya cerita? Memang ada faktanya, ada kejadiannya. Ingat, justru benarnya namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Nah, suatu ketika, ibu bapak pasti sudah pernah dengar ini kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi diperlihatkan ada wanita yang cantik, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, dia cakar-cakar mukanya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi berkata, Jibril, siapa itu? Dia tahu cakar, dia tahu sakit, dia cakari mukanya, dia tahu itu bangkai tapi dia makan, belem-belem betul. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Auzubillah min zalik. Bapak ibu yang suka cerita-cerita kejelekan teman, habis pahala Pak, habis. Saya kalau dikasih, ada orang datang sama saya, Ustaz, tidak suka gitu. Kenapa kau bilang, dek, suka nak cerita ki? Alhamdulillah, dia suka saya itu. Maksudnya Ustaz, karena nanti amalnya dia kasih saya. Itu orang cerita kejelekan kita Pak, alhamdulillah, dia ambil nanti kita punya dosa. Kebaikannya kita ambil. Itu kan pernah dikisahkan. Atadruna manil muflis, kata Nabi, kau tahu tidak orang yang bangkrut di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, yang tidak puasa. Oh tidak, dia puasa, dia sholat, dia haji, dia sedekah. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Kok bisa ya Rasul? Ya padahal baik sholatnya. Kata Nabi, iya, dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang teman dapilnya, tunggu dulu Tuhan, pernah saya sama-sama caleg, dia fitnah saya, dia sebarkan foto-foto pornoku, dia sebarkan fitnah, katanya mobilku hasil korupsi, akhirnya saya kalah, padahal habis uangku 4 miliar, saya jual warisan orang tuaku, gara-gara fitnahnya saya kalah, saya minta keadilan. Allah berfirman, ya baiklah kalau begitu, ambil dia punya sholat, habis sholatnya, sudah habis sholat. Dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku. Datang lagi temannya, tunggu dulu, saya pernah juga satu komisi, dia fitnah saya, akhirnya saya dinonjobkan, saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya puasa, habis sholatnya, habis zakatnya, habis puasanya, masih ada yang datang. Saya juga pernah satu partai itu, dia fitnah juga saya, akhirnya saya disingkirkan, tidak dapat apa-apa, saya minta keadilan. Dia bilang, lah yang tadi banyak amalnya, bagaimana lagi caranya Tuhan? Habisnya amalku ini. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Jadi bagaimana? Ambil dosa-dosanya orang yang pernah ku cerita kejelekannya. Ma'udzubillah min zalik. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang cerita kita, tidak usah balas, kecuali sudah menyangkut harkat dan martabat kita, esensi, sudah kita klarifikasi. Tapi kalau cerita-cerita biasa, biar saja, baru kita bilang dalam hati, baiklah, ku ambil nanti sholatmu. Nah, jangan cerita kejelekan orang. Satu-satunya kejelekan yang boleh, Pak Ahmad Ali, kalau bapak ditanya, tahu dasat latif? Tahu, yang mana itu? Yang pendek-pendek? Boleh kalau begitu. Boleh. Bukan menghina, tapi menegaskan identitasnya, ciri-cirinya. Tinggi-tinggi gitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang pertama. Tapi penyakit ini ada kurang di anggota DPR. Ini yang kedua yang saya mulai ragu. Yang kata Nabi, yang menghancurkan amal ibadahmu, hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh, Allah tidak melarang kita dunia, sehingga begitu pentingnya dunia, dalam doa sapu jagat disebutkan dulu fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu, perbaiki duniamu. Tidak mungkin kau bisa dapat kesejahteraan akhirat kalau kau tidak melalui dunia. Maka dunia tidak boleh ditinggalkan. Allah tidak melarang kita cinta dunia. Yang Allah larang hubbud dunia. Ada kata terlalu cinta dunia. Mana karakternya terlalu cinta dunia? Satu, nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Izin ketua, ini sudah hampir maghrib, kita belum sholat asar, boleh diskorsing? Itu sebentar, ini urusan akhirat, ini urusan ini penting juga ini. Itu ciri-ciri terlalu cinta dunia.
menganggap enteng ibadah. Yang kedua, ciri-ciri dunia, terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Begitu mulai putih rambutnya, stres. Cabut cepat. Itu ciri-ciri cinta dunia itu, Pak. Kenapa kalau putih rambut? Itu sunnatullah. Bayangkan kalau bapak usianya 55 tahun, mukanya kayak TK. Itu kan tidak normal. Itu sudah sunnatullah. Dan enaknya yang kalau mulai putih rambut, itu nasihat, surat dari malaikat pencabut nyawa. Hati-hati, kau sudah tua. Karena kalau tidak pernah ada hitam, putih, biasa kita lupa bahwa kita sudah tua. Itu surat dari Allah. Terlalu cinta kepada dunia, takut dibilang tua. Yang ketiga, kata Nabi, ciri-ciri orang terlalu cinta ke dunia, menghalalkan segala cara untuk dunia. Mana disebut menghalalkan segala cara? Bapak sudah sering ceramah saya ini. Proyek. Saya dengar tadi dari Pak Ahmad Ali, ini yang mengurusi Komisi 5 Ustadz, di sini banyak proyek. Itu wakilnya tuh. Hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mohon bantu follow, like, komen, dan share video ini. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita kelak.